Dan seperti apa keramaian di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur? Kita sudah terhubung dengan Lineke Utsiki di sana. Lineke, bagaimana penerapan physical distancing di Pasar Kramat Jati saat proses jual beli? Bernadetta dan juga pemirsa, jika kita berbicara tentang penerapan physical distancing ataupun jaga jarak fisik yang diterapkan di Pasar Induk Kramat Jati, Ciracas, Jakarta Timur, ini sebenarnya sudah dilakukan sedemikian rupa oleh pihak pengelola dengan memberikan sekat di antara satu pedagang dengan pedagang yang lainnya. Namun ketika kita berbicara mengenai efektif atau tidaknya, ini nampaknya tidak menjadi kemudian sesuatu hal yang terbilang efektif karena Pasar Induk ini masih menjadi pusat keramaian. Tentunya mewabahnya COVID-19 yang ada di DKI Jakarta ini nampaknya tidak berpengaruh terhadap aktivitas jual beli yang ada di Pasar Induk Kramat Jati. Karena berdasarkan pada pantauan kami sejak tadi pagi hingga dengan saat ini, keramaian masih terus terjadi. Bahkan informasi dari para pedagang, keramaian ini tidak hanya terjadi di pagi hingga dengan sore hari saja, bahkan terjadi selama 24 jam. Ketika kita berbicara mengenai aktivitas pasar di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar periode kedua yang sudah memasuki pekan keduanya, ini tentunya menjadi dilema. Kenapa demikian? Karena Pasar Induk ini merupakan pusat distribusi ataupun distributor utama yang kemudian menyalurkan bahan-bahan pokok ke sejumlah pasar yang ada di wilayah cakupan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok dari para konsumen. Sebenarnya sudah ada sejumlah alternatif yang ditawarkan berupa yakni penjualan sayuran secara online yang nyatanya ini tidak dapat dikatakan secara efektif kemudian solutif. Kenapa demikian? Karena ini kurang diminati tidak hanya oleh para pedagang saja dan juga para pembeli. Para pembeli sendiri memang hingga dengan saat ini masih memilih untuk datang langsung ke pasar karena dapat melihat ataupun memilih-milih sendiri bahan pokok yang kemudian akan dibelanjakan, kemudian juga berkaitan dengan kesegaran bahan serta harganya tentunya ini lebih murah karena dapat dilakukan proses tawar-menawar. Sementara itu adanya pembatasan jumlah pembelian yang diberlakukan oleh para pedagang ketika menjual secara online ini menjadi salah satu pertimbangan. Karena tadi kami sempat bertanya kepada salah satu pedagang yang menyebutkan bahwa penjualan secara online ini ada batas pembelian yakni kurang lebih sekitar 3 kg sehingga ini tentunya memberatkan para pembeli yang memasak kemudian sehari-hari. Sementara itu juga berdasarkan pada pantauan kami hingga dengan saat ini memang untuk tren keramaian yang terjadi ini pada pagi hari, tren keramaian ini banyak sekali pembeli kemudian yang membeli buah, sementara untuk siang hingga dengan sore hari ini lebih banyak kemudian pembeli yang datang untuk membeli sayur-sayuran. Bahkan berdasarkan informasi yang kami peroleh juga dari para pedagang setempat, ada hal lainnya kemudian yang menyebabkan mengapa Pasar Induk Kramat Jati ini masih tetap dipenuhi oleh para pembeli karena adanya pengurangan jam operasional di sejumlah pasar yang ada di sekitaran Pasar Induk Kramat Jati, sehingga ini kemudian menjadikan alasan kenapa para pembeli lebih memilih untuk datang ke Pasar Induk Kramat Jati. Kembali ke Anda, Bernadetta. Terima kasih Lineke Utsiki atas informasinya. Selamat bertugas kembali.